Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan dan kami cintai. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, yaitu di bulan Ramadan 1443 Hijriah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, yaitu nikmat bisa berjumpa dengan Ramadan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjalankan puasa Ramadan. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang beriman, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena atas dasar iman dan ihtisab, yaitu mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan memiliki kewibawaan dari bulan-bulan yang ada. Kewibawaan Ramadan yaitu yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada dua orang. Yang pertama meninggal duluan, kemudian yang kedua dia masih hidup, lantas yang kedua ini menemui Ramadan dan berpuasa di dalamnya, kemudian dia meninggal menyusul yang pertama. Kemudian dikatakan dalam riwayat tersebut bahwa pahala orang yang kedua ini di dalam surga kedudukannya lebih tinggi daripada yang pertama. Kemudian ditanyakan, apa sebabnya yang menjadikan orang yang kedua derajatnya di surga lebih tinggi daripada orang yang pertama? Kemudian dijawab bahwa yang pertama dia mati duluan dan tidak bertemu dengan Ramadan, adapun yang kedua dia mati belakangan dan masih berjumpa dengan Ramadan, maka dia pun berpuasa di dalamnya dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan dan kami cintai. Melanjutkan dari tafsir kita, yaitu tafsir surat-surat pendek dari Juz Amma. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat
dari An-Nasr, yaitu pertolongan atau kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jika datang kemenangan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangannya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, dan engkau akan melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah afwajan, berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbik, maka sucikanlah dengan memuji Rabbmu, Tuhanmu. Wastaghfirhu, dan mintalah ampun darinya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu, kana tawwaba, adalah maha menerima taubat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat yang mulia ini sebab turunnya sebagaimana diriwayatkan dari Al-Bazzar rahimahullahu taala bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasannya surat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsata ayyami tasyriq, yaitu pertengahan hari tasyrik, pada waktu Idul Adha. Setelahnya adalah hari tasyrik, dan pertengahan hari tasyrik itulah surat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa annahu al-wada, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa surat ini adalah maknanya mengisyaratkan bahwa sebentar lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berpisah. Fa amara bi rahilatihi al-qaswa'i farahalat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dengan tunggangannya. Thumma qama fa khataban nas fa dzakara khutbatahu al-masyhurah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri naik ke atas bukit dan berkhutbah kepada seluruh manusia waktu itu dengan khutbahnya yang masyhur, yaitu khutbatul wada, yaitu khutbah perpisahan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, setelah turunnya ayat ini 70 hari kemudian beliau menemui Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan umatnya untuk selama-lamanya. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, lamma nazalat, dan tatkala ayat ini turun atau surat ini turun, surat An-Nasr, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil putrinya yaitu Fatimah. Wa qala innahu qad nu'iyat ilayya nafsi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya Fatimah, sesungguhnya aku sudah diberi tanda kepada diriku. Fabakat thumma dhahikat. Maka Fatimah pun menangis dengan sekencang-kencangnya. Kemudian Fatimah tertawa. Wa qalat akhbarani annahu nu'iyat ilaihi nafsuh. Fabakaitu. Thumma qala isbiri fa innaki awwalu ahli lihaqan bi. Fadhahikat. Apa sebabnya Fatimah tertawa? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bapaknya memberitahukan bahwa ayat ini dan surat ini itu adalah pertanda bahwa kehidupan di dunianya tinggal sebentar lagi. Itu tanda bahwa Rasulullah SAW manusia terbaik akan meninggalkan dunia ini. Maka Fatimah radhiyallahu anha putrinya pun menangis sejadi-jadinya, menangis sekeras-kerasnya karena akan ditinggalkan oleh bapaknya yang tercinta. Akan tetapi Fatimah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah, isbiri, bersabarlah wahai putriku, fa innaki awwalu ahlin lihaqan bi. Sesungguhnya engkau wahai Fatimah, sesungguhnya engkau wahai putriku tercinta adalah orang yang pertama kali akan menyusulku dari keluargaku. Maka Fatimah pun tertawa mendengar berita itu. Karena saking cintanya Fatimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bapaknya, maka Fatimah ingin selalu berada dekat dengan bapaknya. Maka sebab itulah Fatimah tertawa. Fatimah bahagia karena Fatimah adalah keluarga yang pertama kali menyusul beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jika datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Ini diriwayatkan dari Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwasanya Umar radhiyallahu anhu pernah mengajakku masuk ke dalam perkumpulan orang-orang tua. Jadi ketika itu Umar radhiyallahu anhu berkumpul dengan para sahabat-sahabat sepuh, sahabat-sahabat senior. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengajak Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana tatkala itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah masih umur belia, masih muda. Tapi diajak oleh Umar radhiyallahu anhu untuk bermusyawarah dengan orang-orang sepuh, dengan sahabat-sahabat senior.
Kata Ibnu Abbas, kana Umaru yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Suatu ketika Umar pernah mengajakku masuk ke dalam perkumpulan asyakh Badrin, yaitu sahabat-sahabat senior yang mengikuti peperangan Badar, yaitu peperangan yang pertama kali yang dialami oleh kaum muslimin. Jadi sahabat-sahabat yang mengikuti perang Badar itu adalah sahabat-sahabat yang sepuh, yang senior, yang sudah tua. Maka Ibnu Abbas diajak, padahal ketika itu dia masih muda, sangat belia. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Maka sebagian dari jamaah sahabat senior tersebut merasa apa yang dilakukan Umar ini aneh. Kenapa Umar radhiyallahu anhu membawa anak kecil, membawa anak kecil ke majelis orang-orang tua? Faqal lima yudkhil hada ma'ana. Maka salah satu sahabat senior berkata kepada Umar, wahai Umar, kenapa engkau bawa anak kecil ini bersama kami? Walana abnaun mithluhu. Padahal kita memiliki anak-anak itu seumuran dengan dia. Dia terlalu kecil kalau masuk ke dalam majelis kita yang orang-orang tua, sesepuh, sahabat-sahabat senior. Kenapa engkau masukkan anak kecil ini ke majelis kita? Faqala Umar, maka Umar menjawab, innahu mimman qad alimtum fada'ahum data yaumin fa'adkhalahu ma'ahum. Sesungguhnya kalian mengetahui bahwa anak ini memiliki ilmu. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idin illa liyuriyahum. Pada suatu hari, fada'ahum data yaumin. Pada suatu hari dia memanggil para sahabat-sahabat, fa'adkhalahu ma'ahum. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat-sahabat suatu hari, fa'adkhalahu ma'ahum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa anak kecil tersebut, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idin illa liyuriyahum. Faqal ma taquluna fi qaulillahi azza wa jalla. Maka orang-orang yang bersama itu, orang-orang majelis yang ada pada saat itu, bertanya kepada para hadirin yang datang bermusyawarah pada saat itu untuk menanyakan makna apa yang dimaksudkan, yang ditafsirkan, apa tafsirnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu surat An-Nasr. Maka sebagian dari orang-orang sahabat-sahabat yang mulia, yang senior-senior menjawab, amarana an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza nasarana wa fataha alaina. Oh, jadi maksud dari ayat ini, kata salah seorang sahabat yang senior, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memujinya dan beristighfar kepadanya jika Allah telah menolong kita dan membukakan untuk kita. Dan sebagian sahabat yang besar, sahabat senior, diam.
tidak mengerti makna dari idza jaa nasrullahi wal fath. Faqala li, maka dia berkata kepadaku, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas? Maka apakah Umar berkata kepada Ibnu Abbas, apakah kamu mengatakan, menafsirkan surat Al-Fatah itu seperti itu wahai Ibnu Abbas? Yaitu waktu kecil Ibnu Abbas, masih kecil. Tapi Umar, sahabat yang mulia, bertanya ke Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apakah maknanya benar seperti itu wahai Ibnu Abbas? Faqultu la, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bukan wahai Umar. Kemudian faqal ma taqul, kemudian Umar menanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian lantas apa yang kau tafsiri dari makna surat An-Nasr ini wahai Ibnu Abbas? Faqultu, maka Ibnu Abbas menjawab, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa makna dari surat An-Nasr adalah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah beritahukan kepada Rasulnya. Qala idza jaa nasrullahi wal fath. Allah Ta'ala berfirman, ini masih perkataan Ibnu Abbas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah dan kemenangannya. Kata Ibnu Abbas, fadzalika alamatu ajalika. Maka ditafsirkan Ibnu Abbas ayat yang pertama ini, itu adalah tanda dekatnya ajalmu. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka itulah tanda dekatnya ajalmu wahai Nabi Muhammad SAW. Itu maksud dari ayat ini, kata Ibnu Abbas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kemudian pada ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, kata Ibnu Abbas, innahu kana tawwaba. Faqala Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma mengatakan, la a'lamu minha illa ma taqul. Aku tidak mengetahui tafsirnya kecuali apa yang engkau katakan wahai Ibnu Abbas. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan surat An-Nasr ini di hadapan para sahabat-sahabat yang mulia, di hadapan sahabat-sahabat yang senior yang tidak mengetahui makna ayat ini, tapi Ibnu Abbas mengetahui makna dan tafsir dari surat An-Nasr ini. Di sini menunjukkan kemuliaan seorang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana ketika itu beliau masih bocah kecil, akan tetapi beliau mengetahui maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari surat An-Nasr tersebut. Karena Ibnu Abbas pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhu ta'wil, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah Ibnu Abbas fikih dalam agama, dan ajarkanlah Ibnu Abbas at-ta'wil, yaitu at-tafsir. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebut dengan turjumanul Quran, penafsir Al-Quran umat ini. Dan tafsiran-tafsiran Ibnu Abbas dari Al-Quran itu banyak menjadi rujukan-rujukan para ulama.
Karena beliau dijuluki dengan turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, penafsir Al-Quran, berkat barokahnya doa Rasulullah SAW kepada beliau. Padahal waktu itu beliau masih kecil dan berkumpul bersama senior-senior, sesepuh-sesepuh para sahabat. Akan tetapi beliau mengetahui ilmu yang belum tentu diketahui oleh para sahabat yang sepuh. Kemudian dari faedah hadis ini bahwa seorang tidak bisa diremehkan walaupun umurnya kecil. Seorang itu akan mulia dengan ilmunya. Walaupun beliau Abdullah bin Abbas waktu itu masih bocah kecil yang berhadapan dengan senior-senior sesepuh sahabat, akan tetapi tidak bisa diremehkan dalam masalah ilmu, terutama ilmu dalam tafsir Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ahli tafsir menyebutkan banyak dari tafsiran-tafsiran dari surat An-Nasr. Di antaranya yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tafsir dari surat An-Nasr ini. Di antara riwayat tersebut ada riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Lamma nazalat idza jaa nasrullahi wal fath." Tatkala ayat idza jaa nasrullahi wal fath turun kepada Rasulullah, kata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nu'iyat ilayya nafsi." Jiwaku telah diberi tanda. Tanda-tanda akan diambil nyawaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa annahu maqbudun fi tilkas sanah." Kata Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipundut oleh Allah, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun diturunkannya surat An-Nasr. Dan sebagian riwayat disebutkan bahwa 70 hari setelah surat An-Nasr ini turun kepada Rasulullah, maka beliau pun diwafatkan dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha qala Mujahid, dan begitu juga ditafsirkan oleh Mujahid dan lain-lainnya dari para ulama. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riwayat yang lain yang menyebutkan tafsir dari surat An-Nasr ini adalah yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tatkala turun ayat ini, maka qala fa akhadha bi ashaddi ma kana qad ijtihadan fi amril akhirah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat dalam mengerjakan urusan-urusan akhirat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik, dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ja'al fathu wa nasrullah wa ja'a ahlul Yaman. Telah datang pertolongan dan telah datang kemenangan dari Allah, dan juga datang penduduk dari Yaman. Maka salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma ahlul Yaman?" Wahai Rasulullah, siapakah ahlul Yaman tersebut? Qala qaumun raqiqatun qulubuhum layyinatun tiba'uhum al-imanu yaman
wal fiqhu yaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Yaman adalah kaum yang hatinya sangat lembut dan perangainya sangat baik. Iman ada di Yaman dan fikih ada di Yaman. Akhrajahu Tabrani wan Nasa'i. Dan juga telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala yaumal fathi, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah, la hijrata walakin jihadun wa niyyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hijrah lagi setelah pembukaan kota Mekah, yang tersisa hanyalah jihad dan niat. Walakin idastunfirtum fanfiru, akan tetapi jika kalian diminta untuk berangkat jihad, maka berangkatlah. Kemudian kata Ibnu Katsir, seorang ulama ahli tafsir rahimahullahu taala, falladhi fassara bihi ba'du sahabah min julasa'i Umar radhiyallahu anhum ajma'in min annahu qad amarna idza fataha Allahu alaina al-madain wal husul an nahmadallaha wa nashkurahu wa nusabbihah, yakni nusalli lahu wa nastaghfirah. Makna malihun sahih. Jadi tafsiran dari sahabat selain Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kita dan membuka kepada kita negeri-negeri Madain dan benteng-benteng musuh yang kokoh, maka artinya kita diperintahkan untuk salat dan beristighfar. Kata beliau, ini makna yang benar. Dan telah riwayat dari Rasulullah SAW menyebutkan itu, bahwa Rasulullah SAW idza fataha baladan an yusalliya fayustahabbu li amiril jaysh idza fataha baladan an yusalliya fihi awwala ma yadkhuluhu 8 rakaat. Jadi sangat disukai, dianjurkan bagi pemimpin panglima perang yang berhasil membuka kota musuh, maka ibadah pertama kali yang harus dia kerjakan adalah melakukan sholat sebanyak 8 rakaat. Dan ini makna yang benar, makna yang ada syahidnya, ada penguatnya, bahwa perintah itu diberikan kepada panglima perang yang berhasil untuk membuka benteng-benteng musuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Fathu di sini, idza jaa nasrullahi wal fath. Sepakat para ulama, Al-Fathu itu adalah maknanya Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, yang mana tatkala itu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, semuanya meremehkan Rasulullah SAW dalam awal dakwahnya. Mereka mengatakan, tunggulah, biarkan orang itu berdakwah semaunya. Kemudian kalau dia bisa mengalahkan kita, maka benar dia adalah seorang nabi. Orang-orang Quraisy meremehkan Rasulullah SAW dalam awal-awal dakwah beliau di Makkah. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW berhasil membuka kota Makkah dengan perdamaian tanpa ada peperangan. Rasulullah SAW berhasil menguasai kota Makkah, yang mana dahulu kota Makkah ini banyak berhala-berhala yang disembah kepada selain Allah. Maka Rasulullah SAW
berhasil membebaskan kota Mekah dari kesyirikan-kesyirikan, dari berhala-berhala yang waktu itu jumlahnya ada 300 yang berada di sekitar Ka'bah. Maka Rasulullah SAW hancurkan semuanya. Dan Rasulullah SAW masuk kota Mekah dengan keadaan damai. Tidak ada peperangan, tidak ada penumpahan darah. Dan Rasul bersama sahabatnya yang banyak berhasil menaklukkan kota Mekah dan mengembalikan kota Mekah kepada kota yang tauhid dan dijauhkan dari kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkataan orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang selalu meremehkan dakwah tauhid, yang selalu meremehkan orang-orang yang menyeru kepada tauhid. Pada akhirnya orang-orang Quraisy menyaksikan sendiri ucapan mereka terbukti ucapan mereka bahwa Rasulullah SAW berhasil membuka, mengalahkan orang-orang Quraisy. Maka pada saat itu orang-orang Quraisy masuk ke dalam Islam, dan bukan hanya orang Quraisy. Wa ra'aitan nas, manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah afwajan, berbondong-bondong, bersuku-suku, berkelompok-kelompok, datang dari kelompok kepada Rasulullah menyatakan keislamannya, datang kepada kelompok yang lain, suku yang lain kepada Rasulullah SAW dan menyatakan keislaman mereka. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memenangkan agamanya dan memenangkan Rasulnya, dan kaum musyrikin kalah dan dipermalukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari tafsir surat Al-Masad, tafsir surat An-Nasr, yang mana artinya adalah pertolongan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pembebasan dari kota Makkah. Kemudian dalam ayat yang terakhir Allah Ta'ala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa'lam annaka idza fatahta Makkah wa hiya qaryatika allati akhrajatka wa dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja. Ketahuilah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau telah berhasil menaklukkan kota Makkah, yang mana kota Makkah ini adalah kampung halamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, faqad faragha syughluna bika fid dunya fatahayya lil qudumi alaina wal wufudi ilaina falal akhiratu khairul laka minad dunya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka sibukkanlah dirimu dengan perkara akhirat. Setelah engkau berhasil membuka kota Makkah, maka sibukkanlah dirimu dengan perkara akhirat. Siapkanlah fatahayya lil qudumi alaina, maka siapkanlah untuk datang kepada kami, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal wufudi ilaina, dan menemui Allah Subhanahu wa taala.
falal akhiratu khairul laka minad dunya, maka ketahuilah sesungguhnya perkara akhirat itu lebih baik untuk engkau daripada perkara dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan engkau, maka engkau akan ridha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka perbanyaklah bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya untuk memperbanyak tasbih, memperbanyak ibadah, bersiap-siap untuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan menyibukkan diri kepada urusan akhirat. Kemudian diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, beliau memperbanyak membaca dalam rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Setelah Rasulullah SAW turun kepadanya surat ini, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW memperbanyak dalam rukuk dan sujudnya membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Memperbanyak doa itu, karena kata Aisyah radhiyallahu anha, yata'awwalul Qur'an, beliau menafsirkan dari ayat Al-Qur'an, yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksir fi akhir amrihi min qawli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya banyak mengucapkan subhanakallahumma subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Di akhir hayatnya beliau sallallahu alaihi wasallam banyak berzikir kepada Allah, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih, karena beliau diperintahkan oleh Allah dalam surat ini untuk memperbanyak bertasbih kepada Allah dan beristighfar kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Nah, waktunya sudah adzan, kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.